Dan kita akan pantau bagaimana arus balik Lebaran 2024 pada pagi hari ini. Sudah ada rekan-rekan kami di lapangan, Anggita Maura dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Ayu Pratiwi di Terminal Kalideres Jakarta Barat, dan Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama Karawang Jawa Barat. Namun kita akan ke Anggita terlebih dahulu. Anggita, baik, Anggita silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Arlista, Bre, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Memang semakin siang ini semakin ramai oleh penumpang mudik yang baru saja tiba di Jakarta. Yang dimana memang puncak dari arus balik sendiri terjadi pada tanggal 13 sampai 15 April 2024. Dan dari data yang kami dapatkan, hari ini ada sebanyak 46.000 penumpang yang datang ke Jakarta. Mengingat juga memang tanggal 16 April 2024 merupakan hari pertama kerja atau masuk para ASN kembali memasuki aktivitasnya masing-masing. Namun periode dari puncak arus balik ini memang masih akan terjadi sampai tanggal 21 April 2024 dan tercatat dari tanggal 13 sampai 21 April ini ada sebanyak 360.000 kedatangan penumpang ke daerah wilayah Jakarta ini. Adapun kedatangan penumpang ini masih didominasi oleh wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, dan juga Malang. Sementara itu bagi penumpang yang ingin pulang ke Jakarta dan ingin menggunakan transportasi kereta api, PT KAI juga masih menyediakan sebanyak 442.000 seat. Nah, meskipun saat ini memasuki puncak dari arus balik, namun kami di sini masih melihat penumpang yang masih ingin melakukan perjalanan mudik. Dan tercatat bahwa hari ini ada sekitar 21.000 penumpang yang akan meninggalkan Jakarta dari wilayah Daop 1 Jakarta ini. Nah, para penumpang yang lebih memilih untuk mudik di H+4 Lebaran ini dikarenakan memang kemarin pada masa angkutan Lebaran kemarin mereka itu kehabisan tiket, maka dari itu mereka lebih memilih sehabis Lebaran ini. Dan selain itu juga pihak kepolisian telah menyiapkan sebanyak 96 personel gabungan guna untuk pantauan dari arus balik ini, yang dimana personel ini dibagi di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen ini. Selain itu juga Bre Arlista di sini juga telah menyediakan ambulan dan juga petugas PMI guna untuk apabila ada penumpang yang sakit dan bersiaga di sini untuk petugas PMI sendiri itu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda, Bre dan Arlista. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita akan menuju ke Terminal Kalideres. Ada rekan Ayu Pratiwi di sana. Ayu, bagaimana arus balik di Terminal Kalideres? Ya, Bre, Arista dan juga pemirsa, situasi arus balik di Terminal Kalideres ini sudah sangat terasa. Hal ini terbukti dari jumlah penumpang yang mengalami lonjakan. Bahkan tercatat hingga saat ini ada sebanyak lebih dari 1.800 penumpang yang sudah tiba di Terminal Kalideres ini dengan kedatangan bus yang mencapai lebih dari 120 bis. Dari menariknya, meskipun memang untuk arus balik ini meningkat, namun untuk arus mudik juga masih meningkat, Bre, Arista dan juga pemirsa. Karena banyak sekali penumpang yang mengatakan mereka baru melakukan mudik pada hari ini karena sebelumnya tidak mendapatkan tiket dan juga sebelumnya tidak mendapatkan waktu, sehingga mereka memilih untuk H+4 Lebaran ini untuk menjadi hari di mana mereka melakukan mudik. Adapun sejumlah persiapan yang dilakukan oleh pihak Terminal Kalideres ini cukup banyak karena memang untuk puncak dari arus balik diprediksi akan terjadi di tanggal 15 hingga tanggal 16 April 2024, itu tandanya esok, yaitu hari Senin dan juga hari Selasa. Sehingga sejumlah posko sudah disiagakan, mulai dari posko kesehatan, posko keamanan, dan juga setiap supir bis, baik yang baru tiba di Terminal Kalideres karena baru kedatangan ataupun yang akan berangkat, semuanya dilakukan pemeriksaan urin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada kadar alkohol dalam tubuh supir, kondektur ataupun supir cadangan. Karena ini sebagai tindakan mengantisipasi
dikhawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan. Adapun hingga saat ini situasinya masih banyak sekali bis-bis yang memasuki kawasan terminal ini karena tadi kami mendapatkan informasi dari Dishub yang menyatakan ada keterlambatan bis-bis ini untuk masuk ke terminal Kalideres karena adanya kemacetan di jalur selatan. Sehingga seharusnya memang bis-bis ini sudah terkumpul di terminal ini maksimal di jam 6 pagi, namun hingga saat ini waktu menunjukkan hampir jam 11 siang masih banyak sekali antrian-antrian bis yang datang. Dan memang untuk jumlah yang sudah tercatat pun nantinya masih akan terus bertambah karena untuk bis-bis sendiri masih banyak sekali yang belum masuk ke kawasan terminal. Sehingga tadi juga kami melihat di sini masih banyak sekali penumpukan penumpang yang akan berangkat dan juga penumpukan penumpang yang baru saja tiba karena dalam satu kali penurunan penumpang bisa saja sampai 5 bis yang datang secara bersamaan. Dan untuk itulah dihimbau juga kepada seluruh pemudik yang baik akan melaksanakan arus mudik ataupun arus balik untuk tetap berhenti di terminal, tidak berhenti di pinggir jalan karena selain nantinya akan membahayakan diri sendiri juga akan membahayakan orang lain. Demikian kembali ke studio. Baik, sudah mulai terlihat adanya pendatang dari stasiun Senen dan juga tadi dari Kalideres. Sekarang kita akan memantau di gate Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sudah ada Nata Arman. Nata, siang hari ini apakah volume kendaraan sudah mulai bertambah di sana? Ya, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas dan juga volume kendaraan di gerbang tol Cikatama pada siang hari ini mulai terjadi lonjakan. Bahkan data dari Jasa Marga sendiri tercatat sudah terdapat lebih dari 19.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Kemudian juga untuk arah sebaliknya menuju ke arah Trans Jawa tercatat dari tadi sekitar pukul 10 siang waktu Indonesia Barat tercatat 6.000 kendaraan. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut pihak polisi juga sampai saat ini masih memperlakukan rekayasa arus lalu lintas mulai dari ganjil genap, kemudian kontraflow hingga dengan one way atau satu arah. Untuk sistem ganjil genap sendiri berlaku pada tanggal 12 April 2024 yang lalu yang dimulai pada setengah 2 siang sampai dengan pukul 24.00. Sementara untuk penerapan sistem kontraflow sendiri dari 72 sampai dengan 36 masih diberlakukan. Kemudian untuk sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama juga masih diberlakukan. Kemudian juga tadi juga kami sempat melihat terjadi penumpukan kendaraan terutama di belakang saya melaporkan ini di gerbang tol lantaran adanya banyak sekali pemudik-pemudik yang tidak menyiapkan saldo e-tol dengan cukup sehingga banyaknya masyarakat yang melakukan top up di gerbang tol sehingga tentunya mengakibatkan kemacetan yang mengulur hampir 1 km. Dan juga diimbau kepada seluruh masyarakat apabila Anda sudah mulai melakukan perjalanan dan sudah merasa kelelahan setelah 4 jam berkendara, diharapkan Anda bisa menepikan kendaraan Anda di rest area yang sudah disediakan dengan durasi maksimal yakni 30 menit. Kemudian hal tersebut juga berfungsi agar nantinya kendaraan-kendaraan lain bisa bergantian sehingga tidak ada masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Apabila Anda tidak menggunakan, maksud kami tidak kedapatan rest area lagi, Anda bisa melakukan perjalanan keluar tol dengan melakukan ke jalur arteri karena di jalur arteri sendiri banyak sekali rest area yang sudah disediakan untuk beristirahat sejenak. Kemudian pastikan juga kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, mulai dari pengecekan mesin sebelum berangkat, kemudian juga pengecekan pengereman, kelistrikan dan juga hal-hal komponen lainnya sehingga menghindari Anda dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian pihak Jasa Marga juga melakukan diskon tarif tol yang dimulai pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Hal itu untuk mengurangi membeludaknya pemudik yang maksud kami arus balik yang menuju ke arah Jakarta. Sementara saya kembalikan pada Anda, Arista. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya ada Anggita Maura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan juga Ayu Pratiwi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.